Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Lawu mempunyai ketinggian 3.625 meter dari permukaan laut, dan Gunung Lawu sangat terkenal keangkerannya. Pada cerita kali ini saya menulis cerita ini menurut hasil penelusuran spiritual dari tim kami. Menurut hasil penelusuran spiritual bahwa di puncak Gunung Lawu, tepatnya di puncak yang bernama Hargodalem, terdapat sebuah istana yang cukup megah, dan istana tersebut dijaga oleh banyak tentara atau prajurit seperti di zaman Majapahit. Dan menurut para spiritual pula bahwa yang menjadi raja juga Prabu Brawijaya V. Di puncak Hargodalem tersebut merupakan kota raja, sepertinya kota para spiritual tersebut, kata para spiritual tersebut. Sedang menurut ahli spiritual menyatakan bahwa Prabu Brawijaya V masih hidup, akan tetapi hidupnya sudah tidak di dalam alam nyata, dan beliaunya masih tetap menjadi raja di Gunung Lawu, dan masyarakatnya atau penduduknya terdiri dari bangsa lelembut atau jin dan para arwah yang gentayangan. Di Gunung Lawu banyak sekali memedi atau hantu dari orang-orang yang mati penasaran, dan para jin serta khorinnya manusia banyak sekali di Gunung Lawu. Kemudian di daerah puncak yang kedua dan ketiga, yaitu Hargodumiling dan Hargodumilah, di situ adalah perkampungan dari berbagai jenis syaitan, jin, memedi ataupun genderuwo. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang berani dengan Dipa dan Wangsa Manggala, karena mereka berdualah wakil penguasa dari Prabu Brawijaya. Kehidupan mereka sama seperti manusia di alam nyata, hanya waktunya berbanding terbalik dengan kita. Kalau di alam nyata siang, mereka malam. Kemudian di sepanjang jalur Seto adalah pasar bangsa halus dari berbagai jenis. Ada yang jahat, ada pula yang baik. Sedangkan yang baik berasal dari khorin atau arwahnya para manusia yang di masa hidupnya selalu berbuat baik atau berasal dari jin Islam. Sedangkan jin yang jahat berasal dari jin kafir dan iblis. Dari jenis-jenis jin kafir dan iblis inilah yang suka menakut-nakuti para pendaki atau pengunjung. Golongan mereka inilah yang sering menyesatkan pula para pendaki gunung. Pada umumnya para jin kafir akan menampakkan wujudnya dengan wujud yang mengerikan, misalnya wajahnya rusak atau matanya hampir mau copot dan sebagainya. Selanjutnya para jin kafir atau arwah yang gentayangan akan merubah wajahnya mirip seperti teman kita, dan jin tersebut akan membawa para pengunjung atau pendaki ke arah jurang, sehingga orang tersebut akan jatuh ke dalam jurang. Dan hal ini sudah sering terjadi di Gunung Lawu, bahkan bisa juga dibawa ke jalan lain sehingga para pendaki menjadi tersesat. Menurut para ahli spiritual, di jalur sepanjang Seto adalah yang paling berbahaya. Di jalur Seto tersebut, apalagi menjelang maghrib, siapapun orangnya yang lewat jalur Seto jangan sampai melamun atau pikirannya kosong atau mempunyai pikiran kotor. Kalau hal tersebut sampai terjadi, maka bisa dipastikan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau berada di jalur Seto, jangan sembarangan berbicara
atau jangan mau kalau ditawari makanan. Kalau sampai mau ditawari makanan, apalagi orang tersebut tidak kita kenal, maka orang yang bersangkutan dijamin akan hilang dan tidak bisa kembali atau menjadi penghuni alam gaib Gunung Lawu. Di jalur pendakian Seto, menurut para spiritual, banyak sekali arwah-arwah yang gentayangan, dan mereka selalu mencari mangsa agar bisa diajak dan dibawa ke alamnya yang berada di Gunung Lawu. Kemudian penduduknya Gunung Lawu rata-rata orang Jawa. Kemungkinan besar mereka adalah penduduk Majapahit yang mengikuti Prabu Brawijaya sewaktu melarikan diri dari Majapahit, dan mereka sangat setia pada raja hingga saat ini. Saya sebagai penulis hanya berpesan pada seluruh pembaca agar berhati-hati dan menjaga ucapan serta selalu berdoa jika suatu saat berkunjung di Gunung Lawu. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat buat para pembaca. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.